Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang second order dengan Amos. Nah, second order itu apa second order? Nah, ini seperti ini misalnya ini. Ini ada variabel kepuasan, terdiri dari beberapa indikator ya. Ada indikator atribut produk, layanan, sama pembelian. Nah, indikator ini masih terdiri dari beberapa item. Oke. Ini bisa disesuaikan dengan Amos. Nama metodenya second order. Nah, ini kita buatnya sederhana aja nih. Judulnya pengaruh kepuasan terhadap loyalitas. Udah kayak regresi sederhana, cuman ini bedanya second order. Oke, tuh. Mukodimanya cukup, seperti itu aja cukup udah. Langkah pertama, buka Amos. Ya, ini akan terus keluar ini, udah nggak usah pikirin nanti kalau keluar lagi. Biasa itu. Nah, buka Amos. Nah, ini udah terbuka ini. Oke. Setelah ini terbuka, ini copy aja ke SPSS ini biar gampang menyambungkannya. Copy ke SPSS. Oke, copy, datanya copy. Bisa pakai Excel menyambungkan dari Amos ke Excel itu bisa. Cuman enak pakai SPSS. Buka SPSS. Oke. Nah, ini udah buka ini. SPSS-nya sudah buka. Terus, tadi udah di copy. Ini tinggal di paste. Klik kanan, paste. Nah, terus save. Nah, setelah di copy ya, kasih nama ini. Nah, ini namanya ini, indikator-indikatornya. Oke. Ini tinggal di copy ya. Jadikan bentuk kolom, satu dalam satu kolom. Caranya klik tanpos. Oke. Terus copy. Paste di sini nih, udah di name. Nah, setelah udah ini langsung aja di save. Dah. Setelah itu di close nggak apa-apa ini. Kalau udah sesuai di close nggak apa-apa. Terus kita buat ini. Ini kepuasan terdiri dari atribut produk, atribut layanan sama pembelian. Atribut produknya ada 6. Buat 6 ini. Nah, ini dibuat itu dulu. Landscape biar nanti lihatnya enak udah. Landscape biasa. Interface properties ya. Terus portraitnya diganti landscape A4. Lalu klik apply. Nah, ini. Nah, ini udah jadi ini. Nih, klik. Terus 6 ya 6. Mau dikecilin dulu, kecilin nggak apa-apa ini. Nggak usah nggak apa-apa, biarin aja. Nanti sama semua jadinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini udah 6. Terus apa lagi? Atribut layanan 4. Turuti 4 di sini 4. Nah, misalnya di sini. Tuh, 2, 3, 4. Ini kecilin nggak apa-apa ini. Nah, biar kelihatan. Terus atribut pembelian berapa itu? 3. 3 ini di sini, 3. Nah, tuh 2, 3. Nah, setelah itu apa lagi nih? Loyalitas 3. Sini loyalitas apa ini? Nah, 1, 2, 3. Setelah ini udah dikembalikan bentuk kursor. Caranya di sini klik lagi. Nah, terus setelah ini diputer biar enak dilihat. Nah, bentuknya seperti ini kan enak. Ini juga. Ini ya. Oke. Terus kasih nama dulu ini. Tadi X1 ya harus sama X1. Nah, ini kan X1.1, X1.2 harus sama. Sama kayak yang sudah-sudah ini. Kasih nama cara ini, rotasinya dibuang dulu. Nah, biar normal lagi. X1.1. Terus ini X1.2. Terus
Nggak usah sambil ngomong ya. Ini apa ini? X1. Oh, ini X1-nya ini sampai 7 ini, sampai 7. Ini 4, ini 7 ya, ini ada satu lagi ini 7 ternyata. Turutnya 7. Berarti gimana? Kalau udah terlalu seperti ini. 6, tiba-tiba 7. Tinggal klik ini. Ya, klik ini lagi nih. Draw latent variable, klik. Terus satu lagi udah. Klik. Ah, udah 7 sekarang. Terus tambahi X1.7. Jadi kalau kurang jangan panik. Ya, tinggal tambahi. Ini X2.1. X lagi 2.3. X2.4. Terus ini udah nih X3.1, X3.2, X3.3, ini X1, X2, ini S1, E2, E3, terus urut aja ini 4. E8. Pokoknya ini diurutin aja, E-nya diurutin aja ya. Diurutin biar nggak bingung, diurutin. E10, E11. Nah, ini kan enak ini. E12, 13, 14. E14. Belum keluar, klik E14. Ya. Terus setelah ini udah, nih sekarang Y, kasih nama aja nih Y ini. Loyalitasnya tadi, loyalitas. Ini kan Y. Kalau mau beri nama di sananya tulisannya loyalitas, bukan Y, ini caranya gini. Loyalitas. Nah, nanti tulisannya loyalitas ini kalau seperti itu. Terus ini Y1.1. Y1.1, Y2.1, Y1 maksudnya Y1.3, ini Y1.2 ini. Nah, ini kalau sebenarnya nggak jalan ini, tulisannya di variabel apa ini nggak jalan, harusnya di variabel name Y1.1 ya. Ini nggak usah, nggak apa-apa. Terus ini E-nya lanjutin ini. E15, E16, E17. Astagfirullah, di sini nih. Salah ini, harusnya di atas ini tulisannya ya. E15. Ini E16, E17. Nah, setelah itu terus second ordernya di mana nih? Nah, buat variabel unobserver yang baru. Saya ini klik ini nih. Klik di sini. Nah, ini. Terus setelah itu kita hubungkan ini. Ini sendirian udah dihubungkan. Klik ini tanda panah ini ya. Single head row namanya. Nah, ini klik. Nah, ke sini. Oke. Ini sini. Terus dari sini sini. Biar cantik ditengahkan, biar cantik. Nah, biasa pakai mobil ini. Dan setelah itu kan udah ini. Terus ini perhatikan ini. Ditanda ini persis ya. Nah, di tanda panahnya klik kanan sampai merah. Nah, kalau merah seperti itu udah benar. Terus klik object properties. Ini jangan main-main di sini nih.
klik object properties, klik parameter. Nah, di regression way tulis satu. Nah, ini second order itu seperti itu. Nah, ini ada angka satunya ini. Oke. Terus setelah itu ini di X1, X2, X3 itu tetap harus diberi unique variable to an existing variable. Harus nih. Saya gini. Tuh, 2, 3. Nah, oke ya. Terus setelah itu ini kita fokus di second ordernya. Kasih nama ini, mau lanjut nggak apa-apa, mau yang beda nggak apa-apa. Nih, ini klik text. Ini taruhlah R1 namanya, nggak usah E lagi. Terus ini R2, ini R3. Nah, terus setelah itu ya, ini udah penuh second order ini. Sambungkan ke tadi. Caranya klik file, data file, ya. Tadi mana ini? File name. Nah, kita impor ini, sambungkan diagram Amos ini dengan SPSS yang tadi kita simpan. Ya saya simpan, dah buat kita nggak apa-apa. Amos, cari Amos. Amosem. Nah, ini Amosem. Second order. Nah, data second order. Open. Nah, lalu klik Oke. Setelah itu ini kan masih unnamed object. Simpan dulu, klik file, save. Di save. Save-nya mana lagi? Save-nya, cari save-nya. Oh, Amosem ya. Amosem dia balik di atas itu A. Amosem. Nih. Terus masuk ke second order ya. Terus ini kasih nama aja. Second order. Save. Terus setelah ini biasa tulis yang GFI, CFI kayak gitu itu. Nah, terus setelah seperti ini, klik title. Klik di sini udah nggak apa-apa. Nah, di caption tulis persis seperti ini nih. Nah, seperti biasa C-square sama dengan C-min ini untuk model fit. Atau di atasnya ditulis nggak apa-apa, model fit. Ya, terus copy. Paste di sini. Terus ini jangan center on pack, biasa center alih manager. Lalu klik oke. Nah, sekarang udah punya ini. Terus kalau misalkan mau ngasih judul, gimana ngasih judul? Ngasih di sini nggak apa-apa, ini ngasih judul. Caranya gini nih. Klik title lagi ya. Klik title, klik sini. Misalkan second order. Ya. Terus analisis nggak apa-apa. Kasusnya nggak apa-apa. Analisis second order. Klik oke. Nah, ini bagus ini. Oke, kalau tulisannya mau dibesarin, caranya gimana? Masa sama dengan ini? Bisa. Nah, caranya di sini ya. Fontnya itu jadikan taruhlah 34. Ya, lalu klik di bold sekalian nggak apa-apa, di bold biar tebal. Klik oke. Ini kan judulnya tebal ini kalau seperti ini. Oke. Setelah itu ini kasih nama ini. Ini kasih nama. Taruhlah ini titelnya dibuang dulu. Berarti apa? Kepuasan, itu tulis saja kepuasan. Kepuasan. Oke. Ini jangan lupa ya, harus ada ininya, unique variabelnya. Ini udah, ini namanya second order. Ini hanya tambahan aja kalau misalkan mau meregresikan sekalian. Setelah itu kita running kan aja. Misalnya klik analyze, kalkulat estimasi. Nah, satu variabel unnamed, berarti masih ada satu variabel yang belum dinamai. Mana coba? Cari.
Nah, ini nih, Y13 masih kosong namanya. Oke. Jadi seperti itu. Ini kasih nama, di sini ini enggak, walaupun ini ada, ini belum, ini masih label. Memang seperti ini harus Y1.3. Nah, sekarang kita running lagi. Enggak apa-apa, ada salah-salahnya malah asik nanti. Jadi saudara tahu, oh nanti kalau ketemu seperti ini, kayak gitu. Ini proses weight analysis. Nah, udah ini, klik. Nah, ya keluar semua ini. Ini laptopnya, GSI, saya ini udah keluar semua. Itu ya. Terus kita, ini second order ini seperti ini. Ini namanya second order, udah jadi second ordernya ini. Standarisasi estimasi diklik. Nah, nggak apa-apa kalau mulai standar estimasinya. Nah, ini kosong. Ketika diklik standar estimasi kosong. Tahu nggak kenapa kosong? Ketika diklik standar estimasi. Sebab memang standar estimasi di sini ini belum diklik ini analisis properties ya. Nah, ini caranya klik tadi view ya. Ini kita ulangi nih. View terus analisis properties, klik output. Nah, ini standar estimasi diklik biar nanti keluar. Terus yang menit-menit diklik nggak apa-apa, square multi perkorelasi mau diklik nggak apa-apa, tes normality monggo mau semuanya nggak apa-apa. Sebenarnya ini aja cukup. Sampel momen diklik ya nggak masalah. Kalau kasusnya seperti ini jelas ini kira-kira bisa nggak perlu. Oke. Terus ini dihubungkan ini misalnya pengaruh kepuasan ke loyalitas, bentuknya second order. Ya nggak apa-apa. Tinggal dihubungkan ini. Ini panah ya. Kepuasan ke loyalitas. Kalau mau diluruskan, luruskan nggak apa-apa ini. Misalnya gini, di hijau-hijau semua ya, klik ini nih sebelum hijau. Nah ini ya, terus setelah itu pakai mobil dan mobil ini. Nah ini kalau sudah pakainya yang ini, di select all object untuk menghilangkan tanda warna hijau itu, hijau kok biru lah. Nah ini udah hilang. Terus pengen ini rotate the indirect volatile variable biar enak dilihat. Nah, bentuknya seperti ini. Kan enak. Ya enggak? Terus kita analisis lagi nih, udah bentuk seperti ini ya, dianalisis. Saya klik analis. Oh, masih ada yang kurang. Apa coba? Ada yang tahu nggak? Yang kurang mana ini? Ini dianalisis analis bisa, tapi masih ada peringatan nih. Kalkulat estimasi. Nah, ada peringatan ini. Proses dianalisis, tahu nggak kurangnya di mana? Yang jelas. Kurangnya itu di sini. Loyalitas ya, variable dependent, tapi nggak ada unitnya. Nah ini maksudnya unit ini, unit variable, existing variable. Ini diklik, tanda di sini. Oke, netralkan lagi, diklik ulang. Kasih nama R4. Oke, setelah ini semuanya udah, kita analisis ini. Caranya klik analyze, calculate estimation. Tunggu. Nah, klik merah. Oke. Nah, ini selesai nih. Ini hasilnya ini. Kepuasan ke loyalitas. Kalau signifikannya tinggal di sini, tapi kita memang nggak fokus ini. Nggak fokus ke persamaan regresinya, udah berlalu itu udah bisa. Nah, ini nih, kalau mau lihat ya udah ini. Oh, berarti itu kepuasan ke Y signifikan. Oke. Tapi bukan itu kajian kali ini, second ordernya. Nah, kita lihat ini, ternyata nilai propnya 0,029, masih kurang dari 5% ya. Kalau seperti itu, kita delete yang paling rendah nilai standarisasinya. Dengan harapan meningkatkan chi-square-nya. Maksudnya nilai probabilitas dari chi-square. Dengan kata lain menurunkan nilai chi-square. Sebab kalau chi-square-nya turun, propnya pasti meningkat. Nah, kayak gini nih. Kita lihat ini, klik view, klik text output, mana yang paling kecil estimasinya di standar regression weight. Nah, kita lihat ini. Nah, ini antara X6 dan X7. Nah, kita lihat ini. X6 atau X7 ini sama-sama ini. Nah, kalau sama ya, kita lihat sama nggak apa-apa, pakainya ini nih, loop. Loop.
Oke, ini. Terus kita buang salah satunya, terserah mau is6 boleh, is7 boleh, karena memang sama ya. Kita loopnya hilangkan dulu. Kita buang yang x6. Caranya klik hijau ini, klik silang, x6 nya dibuang. Nah, lalu analisis lagi udah. Analyze, calculate, estimation. Nah, kita klik merah. Kita lihat ini. Ternyata nilai propnya sekarang berubah menjadi 0,116, 11,6 atau 11,6% ya. Dengan RMSEA-nya juga 0,03, ini kurang dari 0,08, propnya lebih dari 0,05. Udah selesai ini. Jadi kayak tadi ya, misalkan belum memenuhi, buanglah nilai standarisasi terkecil. Oke, biasanya lebih terkenal nilai faktor loading kalau di sini outer W, kalau di Smart PLS namanya outer loading ya. Udah, atau outer W. Gitu ya. Inilah materi tentang second order dari Muhammad Afifuddin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.